Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Kurnia Mubarokah dengan NIM STI 2021-02363. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Web Programming Lanjut dengan dosen pengampu Pak Babak Bayu Rizkia Pratama Eskom MPD. Saya di sini membuat website sederhana dengan kode Igniter 3 dengan tujuan saya membuat aplikasi ini untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut termasuk mahasiswa aktif atau bukan. Yang pertama ini halaman login. Kita masuk dengan username dan password. Login. Tampilannya di sini ada data keaktifan mahasiswa. Kita bisa edit, delete, atau add data. Contoh pertama kita mengedit terlebih dahulu. Kita edit hire. Kita edit jenis kelaminnya. Ini laki-laki. Kita edit atau sudah sih. Kemudian status aktifnya menjadi aktif. Kemudian upload. Sudah aktif. Kemudian kita delete. Biar kita delete. Kemudian add data. Sini kita tambahkan username. Misalkan selamat. Passwordnya selamat 123. First selamat. Last name-nya Muhammad. Usianya misalnya kita menggunakan 23. Gendernya laki-laki. Tambahkan foto, file foto di sini. Misalnya memasukkan open. Kemudian status. Kita akan mencoba statusnya non-aktif atau tidak aktif. Kemudian simpan. Kemudian add data sudah, edit sudah, delete sudah. Kemudian kita masuk ke halaman dashboard. Di dashboard ini kita akan melihat data mahasiswa yang aktif. Sini aktifnya hanya 2. Kemudian logout. Kembali ke halaman login. Nah, dengan ujiannya saya di Visual Studio Code. Yang pertama config autoload-nya kita tambahkan di listnya jadi database dan session. Kemudian helpernya URL, from, dan file. Kemudian config-nya base URL-nya kita salin linknya di sini. Database kita edit database-nya, kita beri nama testing karena database-nya judulnya testing. Kemudian kita ke controller. Di sini ada menu login di sini modulnya user, login, halaman loginnya login. Di login kita menggunakan username dan password.
Nah, jika bisa langsung ke halaman user, jika tidak akan tetap di login dengan tampilan username of password is incorrect. User, di sini ada function update, function index, load data untuk menampilkan data, add user, dashboard, simpan data. Nah, ada fotonya di sini. Fotonya bisa menggunakan GIF, JPG, PNG. Upload data, simpan data. Jika tidak ada foto, masih bisa tersimpan. Update data. Sini. Kemudian di dashboard. Dashboard di sini karena dashboardnya kita hanya menampilkan mahasiswa yang statusnya aktif, maka di sini load menggunakan model user load data status aktif saja. Dari view dashboard, kemudian kita lanjut ke view dashboard. View, di sini saya membuat folder dengan nama user. Di dalamnya ada dashboard. Dashboard ini stylenya, ada navbarnya, data mahasiswa aktif. Nah, dan saya menggunakan script Bootstrap untuk tampilannya. Kemudian ada data user. Data user di sini masih sama kayak seperti dashboard. Navbar. Terus tampilan add data di sini. Terus edit data. Edit data di sini ada usernya. Di bagian yang bisa diedit itu hampir semuanya bisa diedit. Dan di jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan, status aktif dan tidak aktif. Input data. Input data di sini ada username, password, first name, last name, usia, gender. Gendernya ada pilihan option laki-laki dan perempuan. Kemudian foto di sini. Terus kemudian status ada optionnya juga, aktif dan tidak aktif. Terus ada buttonnya simpan dan button batal. Kemudian halaman login, ini stylenya, login style, username dan password, error. Login, saya juga menggunakan Bootstrap juga di sini tampilannya. Kemudian kita ke halaman model. Modelnya di sini ada model login. Nih. Select from research. Username dan passwordnya menggunakan MD5 agar kerahasiaan. Kemudian model usernya di sini ada load data untuk menampilkan data, simpan data untuk menyimpan data, load single untuk edit data, upload data, delete data, validasi, terus load data status untuk menampilkan status mahasiswa. Kemudian kita ke database. Saya di sini menggunakan satu
tabel database. Sini paste dan nama user. Tabelnya ada ID, username, password, frame, first name, user, gender, foto, status kayak menggunakan enum. Status dan gender saya menggunakan enum untuk kolom pilihan, dan ID-nya saya auto increment. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.